Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Iputu Gede Surarama Putra Tutuan dari manajemen Gianyar C dengan nomor induk mahasiswa 21026120111027 dan rekan saya Imade Oki Swastika Putra dari manajemen Gianyar C dengan nomor induk 21026 12 011 038. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar probabilitas. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian probabilitas dan manfaat dari probabilitas. Di sini ada probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kejadiannya suatu kejadian yang akar. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Terus manfaat dari probabilitas itu apa? Manfaatnya adalah membantu mengambil keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Berikut ada 2 contoh. Yang pertama, pembelian harga saham berdasarkan analisa harga saham. Yang kedua, ada peluang produk yang diluncurkan perusahaan atau sukses atau tidaknya. Berikutnya, probabilitas suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dengan persentase. Dan ada percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Berikutnya ada hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan. Dan berikutnya peristiwa. Peristiwa atau event dikumpulkan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Di sini ada contohnya. Percobaan atau kegiatan pertandingan sepak bola Manchester City versus Arsenal. Hasilnya ada Arsenal menang, Manchester City kalah. Dan peristiwanya Arsenal yang menang. Selanjutnya ada pendekatan klasik. Definisinya ialah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari asumsi eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Dan di sini ada rumusnya juga. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan. Peluang dalam suatu kejadian dianggap sama pada pendekatan ini. Kita harus mengetahui terlebih dahulu keseluruhan kejadian yang akan muncul. Dan berikut ada contoh dari pendekatan klasik. Dalam tabel ini kita dapat melihat probabilitas dalam pendekatan klasik. Contoh yang pertama, kegiatan melempar uang. Kita dapat menemukan 2 hasil dari kegiatan melempar uang karena uang yang kita lempar hanya memiliki 2 sisi. Jadi probabilitasnya 1/2 karena dari rumus pendekatan klasik yaitu suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan per total jumlah kemungkinan hasil. Jadi jumlah kemungkinan hasilnya di sini hanya satu hasil yang kita dapatkan dari melempar koin dan hanya 2 jumlah total kemungkinan hasil yang bisa diperoleh karena kita hanya dapat menemukan 2 hasil dari kegiatan melempar uang. Dan berikutnya bisa dilihat contohnya ada kegiatan
perdagangan saham, perubahan harga, dan mahasiswa belajar. Bisa dilihat hasil sama probabilitasnya. Pendekatan relatif. Definisinya, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, hasil produksi semacam barang diambil 500 unit dan diperiksa. Hasilnya terdapat 22 unit yang rusak, atau frekuensi relatifnya 22 dibagi 500 sama dengan 0,04. Kemudian diambil 2000 unit yang lain. Ternyata yang rusak 82 unit, atau frekuensi relatifnya 82 dibagi 2000 sama dengan 0,04. Bila proses ini dilakukan berulang-ulang untuk jumlah yang mendekati tak terhingga kali, maka akan dicapai suatu limit tertentu, yaitu 4%. Yang berarti dalam proses produksi yang cukup lama akan terdapat 4 unit barang yang rusak dari 100 unit yang diperiksa. Aturan probabilitas. Yang pertama, probabilitas nilai 0 dan 1 yang merupakan hasil suatu proses atau eksperimen atau pengamatan. Yang kedua, peristiwa A tidak terjadi disebut komplement A dengan lambang A aksen. Jika P dalam kurung A merupakan probabilitas kejadian A, maka P dalam kurung A aksen sama dengan 1 min P dalam kurung A. Yang ketiga, jika peristiwa A dan B min, maka probabilitas A dan terjadi bersama adalah 0. Yang keempat, jika peristiwa A dan B min, maka probabilitas baik A atau B masing-masing adalah jumlah probabilitas masing-masing. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Yang kelima, jika peristiwa A dan B not min, maka probabilitas A atau B terjadi adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A dan B. Yang keenam, jika dua peristiwa saling berpendant, maka probabilitas kondisional B terjadi setelah A terjadi adalah P dalam kurung B per A sama dengan P dalam kurung A dan B per P dalam kurung A. Jika peristiwa A dan B independen, probabilitas bahwa baik peristiwa A dan B akan terjadi adalah P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Yang kedelapan, jika peristiwa A dan B not independent, probabilitas bahwa A dan B akan terjadi adalah P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dan dikali P dalam kurung B per A. Konsep dasar hukum probabilitas. Hukum penjumlahan. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Contoh, P dalam kurung A sama dengan 0,35, P dalam kurung B sama dengan 0,40, dan P dalam kurung C sama dengan 0,25. Maka P dalam kurung A atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25, yang hasilnya menjadi 0,60. Peristiwa atau kejadian bersama. Jika A dan B mempunyai hubungan, maka akan terbentuk irisan A dan AB. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang AB. Apabila P dalam kurung AB sama dengan 0,2, maka P dalam kurung A atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurang 0,25
2 sama dengan 0,55. Peristiwa saling lepas. P dalam kurung AB sama dengan 0. Maka P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B ditambah 0 sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Di sini kita dapat melihat lingkaran A dan lingkaran B terpisah karena tidak saling berhubungan, bisa disebut dengan independen. Hukum perkalian. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B menjadi P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Apabila P dalam kurung A sama dengan 0,35 dan P dalam kurung B sama dengan 0,25, maka P dalam kurung A dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 dan hasilnya menjadi 0,0875. Kejadian bersyarat. P dalam kurung B A. P dalam kurung B A sama dengan P dalam kurung AB per P dalam kurung A sama dengan kurung kurawal P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B per P dalam kurung A. Di sini kita memiliki contoh soal. Dari 100 unit barang yang akan diperiksa terdapat 20 barang yang rusak. Berapakah probabilitasnya bahwa dalam 3 kali pengambilan akan diperoleh barang yang bagus semua atau barang yang sudah diambil dikembalikan lagi? Jawabannya A sama dengan baik sama dengan 80, B sama dengan rusak sama dengan 20, C sama dengan pengambilan pertama baik, D sama dengan pengambilan kedua baik, dan E pengambilan ketiga baik. Maka P dalam kurung C dan D dan E sama dengan P dalam kurung C dikali P dalam kurung D dikali P dalam kurung E sama dengan 80 per 100 dikali 80 per 100 dikali 80 per 100. Maka hasilnya ialah 0,512. Sekian dari materi yang kelompok kami dapat paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Sekian dan terima kasih.